Pernah nggak sih kalian lagi asik-asik nonton video atau dengerin podcast terus kepikiran, wih kayaknya gue juga bisa deh bikin ginian? Nah kalau pernah, kamu nggak sendirian kok. Di pembahasan kali ini kita bakal bongkar tuntas playbooknya, panduan lengkap buat jadi content creator bener-bener dari nol. Pasti banyak deh di antara kita yang diam-diam punya mimpi jadi vlogger, podcaster, atau mungkin penulis artikel yang viral di mana-mana. Tapi seringnya kita mentok di pertanyaan, mulainya dari mana sih? Tenang, hari ini kita bakal bedah semua yang perlu kamu tahu buat mulai. Everything. Oke, kita samain persepsi dulu ya. Apa sih sebenarnya content creator itu? Gampangnya gini, content creator itu ya siapapun yang bikin dan nge-publish materi, entah itu video, tulisan, gambar, pokoknya apa aja deh ke platform digital. Jadi ya dari seleb TikTok sampai penulis blog yang serius, mereka semua itu content creator. Nah, ini dia pertanyaan sejuta umat. Mulainya dari mana? Coba deh bayangin kayak lagi bangun rumah. Kamu pasti butuh fondasi yang super kokoh kan? Nah, makanya di bagian pertama ini, kita bakal fokus banget ngebangun fondasi creator kamu. Oke, ada 3 langkah awal yang fundamental banget nih. Pertama, tentuin niche atau topik spesifik kamu. Jangan cuma bilang game, tapi coba spesifikin lagi, misalnya review game indie horror. Kedua, kenali audiens kamu. Siapa sih yang mau kamu ajak ngobrol? Anak kuliahan atau para profesional muda? Ketiga, tetapkan tujuanmu. Mau bikin orang ketawa, belajar hal baru, atau terinspirasi. Nah, 3 pilar ini bakal jadi kompas utama kamu. Punya ide brilian itu emang penting banget. Tapi, ada satu hal yang sering kali ngalahin ide brilian sekalipun. Konsistensi. Gini, audiens itu suka sama kebiasaan. Kalau kamu janji posting setiap Rabu sore, percaya deh, mereka bakal nungguin kamu setiap Rabu sore. Ini loh caranya ngebangun kepercayaan, dan akhirnya sebuah komunitas. Jadi ingat ya, kuncinya satu, konsisten. Oke, fondasinya udah kepegang nih. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya bikin konten yang nggak cuma bagus, tapi juga bisa meledak, bisa viral gitu? Nah, sekarang kita masuk ke bagian seninya. Jadi gini, ada satu formula sakti yang sering banget dipakai sama kreator-kreator sukses. Namanya ATM, Ads bukan anjungan tunai mandiri ya, tapi amati, tiru, dan modifikasi. Langkah pertama, A. Amati. Coba deh kamu kepoin kreator lain di niche kamu. Format apa sih yang lagi ngetren? Video kayak gimana yang engagementnya tinggi? Nah, kamu pelajari polanya. Oke, setelah kamu amati polanya, langkah kedua adalah T, yaitu tiru. Eits, tunggu dulu, ini bukan berarti plagiat ya. Maksudnya itu tiru kerangkanya, tiru formulanya yang emang udah terbukti berhasil. Contohnya nih, cara mereka buka video dengan hook yang bikin penasaran, atau mungkin struktur 3 babak yang mereka pakai buat cerita. Dan yang terakhir ini yang paling penting nih, M, modifikasi. Ambil formula yang udah kamu tiru tadi, terus suntikin kepribadian kamu ke dalamnya. Kasih sentuhan unik kamu, sudut pandang kamu yang beda dari yang lain. Nah, inilah yang bakal bikin konten kamu jadi otentik dan bener-bener kamu banget. Jadi ingat ya, ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu kuncinya. Oke, kontennya udah jadi, udah di-upload. Terus apa? Jangan biarin gitu aja. Kamu harus selalu kasih arahan ke audiens. Disinilah gunanya call to action, atau yang sering disingkat CTA. Ajak mereka buat nge-like, subscribe, komen, atau mungkin ngeklik link yang ada di bio. Pokoknya, kasih mereka langkah selanjutnya. Jangan biarin mereka bingung. Bikin konten bagus itu emang keren. Tapi, kalau kamu mau main jangka panjang, kamu harus ngebangun yang namanya personal brand. Ini bukan lagi cuma soal ngejar viewers, tapi gimana caranya ngubah para penonton itu jadi komunitas. Komunitas yang loyal. Terus, branding itu apaan sih? Gini deh, branding itu soal gimana kamu menciptakan sebuah identitas yang unik. Mulai dari gaya visual konten kamu, cara kamu ngomong, sampai ke nilai-nilai yang kamu pegang teguh. Branding itu yang bikin orang-orang ingat sama kamu di tengah lautan kreator lain yang bejibun. Nanti, seiring channel kamu makin gede, kamu bakal ketemu sama 2 jenis konten ini. Ada konten organik, yaitu konten yang murni lahir dari ide dan ketertarikan kamu sendiri. Terus ada juga konten berbayar, atau yang biasa kita sebut endorsement. Kunci utamanya di sini apa? Keseimbangan dan transparansi. Pastiin deh konten berbayar kamu itu tetap otentik, dan kamu harus jujur ke audiens kalau itu adalah konten bersponsor. Pengen channel kamu tumbuhnya cepat?
Gampang, jangan jalan sendirian. Kolaborasi atau collab bareng kreator lain itu strategi yang jitu banget. Lewat collab, kamu bisa saling tukeran audiens secara positif. Dan sering banget, dua kepala yang digabungin itu bisa ngasilin ide konten yang jauh lebih seger dan kreatif daripada mikir sendirian. Tapi jadi kreator itu nggak selamanya soal yang seru-seru aja loh. Ada juga tantangannya, ada jebakannya, dan ada aturan main yang wajib banget kamu pahami. Yuk kita bahas sisi lain dari dunia digital ini. Oke, tantangan terbesarnya apa sih? Sebenarnya ada dua. Yang pertama, dari luar. Persaingannya itu makin ketat gila-gilaan dan selalu ada tuntutan buat terus inovatif. Nah, tantangan dari dalam diri sendiri, risiko burnout. Dunia digital itu kan nggak pernah tidur ya, jadi penting banget buat kamu bisa beradaptasi. Tapi di saat yang sama juga harus bisa jaga kewarasan. Sekarang kita ngomongin soal yang serius nih, tanggung jawab. Saat kamu punya kekuatan buat menjangkau banyak orang, di situ juga ada tanggung jawab yang super besar. Jadi apa sih resikonya kalau seorang kreator sengaja atau nggak sengaja nyebarin informasi palsu alias hoax? Konsekuensinya fatal, bener-bener fatal. Pertama, kepercayaan audiens kamu bisa hancur lebur. Padahal itu aset kamu yang paling berharga. Kedua, kamu bisa berpotensi kena masalah hukum. Ini serius. Reputasi yang kamu bangun susah payah bertahun-tahun bisa rusak cuma dalam sekejap. Jadi, aturannya simpel banget. Selalu, always, verifikasi informasi sebelum kamu publikasiin. Oke, kita udah bahas semuanya ya, mulai dari fondasi, strategi, sampai tantangannya. Sekarang pertanyaan paling penting, balik lagi ke kamu. Dengan semua bekal ini di tangan, konten kayak apa sih yang bakal kamu ciptakan buat dunia? Tunggu apa lagi? Mulai aja sekarang!